Wanita cantik ini dipaksa menikah dengan Sultan Tajir, semua itu demi melunasi utang keluarga yang menumpuk. Saat malam pertama, ia dibuat tak berdaya oleh permintaan sang sultan. Namaku Tasya Putri Ramadhani. Usiaku baru saja genap 24 tahun. Aku lulusan sastra Arab dari Universitas Indonesia dengan nilai membanggakan. Dulu, aku bermimpi menjadi penerjemah buku-buku klasik Arab atau diplomat yang bisa berdiri di panggung dunia. Tapi semua itu buyar saat ibu membuat keputusan yang mengubah hidupku selamanya. Nak, ini kesempatan sekali seumur hidup. Mahar 2 miliar rupiah. Kamu bisa belikan rumah untuk kami, biaya adikmu kuliah, dan kamu sendiri akan hidup layak, kata ibu dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya bisa menatapnya tanpa suara. Bagaimana mungkin dia serius menyuruhku menikahi seorang sultan Arab yang bahkan belum pernah aku temui secara langsung. Pria itu bernama Sultan Malik Al-Faris. Usianya 35 tahun, duda muda, dan terkenal sangat pemilih dalam hal istri. Dia hanya mau menikah dengan wanita yang fasih berbahasa Arab dan memahami budaya Timur Tengah. Dan aku cocok karena latar pendidikanku. Tapi bagiku ini seperti dijual demi uang. Aku tak punya pilihan. Ibu sudah menekan kontrak. Upacara akad digelar sederhana di masjid dekat rumah kami. Aku dipaksa memakai jubah putih tradisional, wajahku tertutup cadar. Di hadapan imam, aku melihat ekspresi dingin Malik. Dia tidak tersenyum, tidak tampak bahagia, malah seperti sedang menjalani ritual sakral yang tidak ia sukai. Setelah ijab kabul selesai, Malik menatapku sekilas. Matanya tajam, tapi ada sesuatu di dalamnya. Kesedihan, penyesalan. Saat resepsi, aku merasa seperti barang dagangan. Tamu-tamu ramai memuji kemewahan acara, padahal hatiku hancur. Aku ingin menangis, tapi air mata tak keluar. Aku hanya bisa bertanya dalam diam. Apakah begini hidup yang kumau? Malam itu aku diberitahu bahwa aku harus berangkat ke Riyadh besok pagi. Semua paspor dan dokumen penting dikumpulkan oleh tim Malik. Aku bahkan tidak sempat pamit pada sahabatku, Andi. Sebelum berangkat, ibu memelukku erat. Nak, ini pengorbanan terbesarmu untuk keluarga. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatap langit Jakarta yang mulai gelap, berharap esok hari membawa jawaban dari semua keraguan yang menggunung dalam diriku. Pesawat mendarat di Riyadh pagi buta. Aku terbangun dari tidur gelisah yang penuh mimpi buruk. Tubuhku lemas, pikiranku kacau. Ini bukanlah pernikahan impian. Ini lebih mirip dengan pembuangan. Saat keluar dari bandara, udara panas langsung menyambut. Pemandangan gersang dan bidung megah berdiri berdampingan. Aku dibawa ke istana besar dengan tembok setinggi langit. Dari luar saja sudah membuatku merasa kecil dan takut. Istana itu indah, tapi dingin. Semua orang menjaga jarak denganku. Pembantu hanya mengangguk sopan, tidak ada senyum ramah yang biasa kulihat di Indonesia. Bahkan, Malik jarang muncul. Setiap kali aku mencoba mendekat, ia selalu ditemani seorang wanita paruh baya bernama Ratu Laila, permaisuri senior yang katanya adalah saudara sepupu Malik. Aku kesulitan beradaptasi. Bahasa Arab yang kupelajari di bangku kuliah tak cukup untuk memahami percakapan cepat mereka. Budaya di sini sangat ketat. Aku harus selalu memakai abaya, tidak boleh keluar tanpa pengawalan, bahkan komunikasiku dengan dunia luar sangat dibatasi. Satu malam, saat semua sunyi, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerja Malik. Aku ingin tahu, apakah ini benar-benar rumahku atau hanya penjara emas. Di atas meja, aku menemukan dokumen penting dengan cap besar. Isinya menyebut kata-kata seperti perjanjian warisan dinasti dan nama keluargaku disebut dalam lampiran. Jantungku berdebar keras. Apa artinya ini? Kenapa aku harus menjadi bagian dari sesuatu yang bahkan tidak aku minta? Tiba-tiba pintu terbuka. Aku cepat-cepat menyembunyikan dokumen itu di balik bajuku. Malik masuk, ekspresinya datar, tapi matanya menusuk. Dia melihat sekeliling, lalu berkata pelan. Kamu belum tidur? Aku menggeleng tak bisa berkata apa-apa. Pergilah, istirahat. Besok akan ada upacara resmi penyambutanmu sebagai anggota dinasti. Aku mundur perlahan, masih menyimpan dokumen itu. Aku tak tahu apa yang akan kutemukan nanti, tapi satu hal pasti. Aku bukan istri biasa. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan mungkin berbahaya. Kamar pengantin kami megah, penuh ukiran emas. Aku tidak bisa tidur semalaman.
Foto itu terus kugenggam erat. Aku dan Malik di acara budaya Arab. Itu artinya ia mengenaliku sebelum semua ini terjadi. Tapi, kenapa ia pura-pura asing? Kenapa aku dipaksa menikah dengannya? Pagi hari, Ratu Laila datang ke kamarku tanpa izin. Matanya tajam, sikapnya dingin. "Kamu mulai mencari sesuatu yang tidak seharusnya kamu cari," katanya pelan tapi penuh ancaman. Aku berdiri tegak. Aku hanya ingin tahu siapa aku di sini. Kalian semua menyembunyikan sesuatu. Ratu Laila mendekat perlahan. Ia memandangku dari atas hingga bawah, lalu tersenyum samar. "Kamu pikir ibumu tidak tahu apa-apa? Dia menerima uang muka besar dari keluarga Malik. Ini bukan cuma soal mahar. Kamu adalah bagian dari perjanjian politik antara dinasti kami dan pihak tertentu di Indonesia." Dadaku terasa seperti ditusuk. Ibu tahu? Tentu saja dia tahu. Bahkan dia setuju untuk menjualmu demi uang dan pengaruh. Aku mundur selangkah. Napasku terasa sempit. "Betulkah ibu melakukan ini padaku?" Laila melanjutkan, suaranya rendah dan menusuk. "Sayangnya, hati itu seringkali dikorbankan untuk tahta." Setelah ia pergi, aku merasa duniaku runtuh. Semua yang kupercaya, bahwa aku korban tekanan keluarga, bahwa aku hanya istri kedua, bahwa ini cuma soal uang, ternyata lebih rumit dari itu. Aku adalah bagian dari konspirasi besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Malik ternyata sudah memiliki tunangan rahasia dari negara tetangga, seorang putri yang dijodohkan sejak lahir. Jadi aku bukan istri pilihan. Aku hanya cadangan atau bahkan pengalihan. Aku tidak marah. Aku tidak sedih. Aku hanya satu kata. Marah. Dan dari titik inilah aku mulai membuat rencana. Aku akan membongkar semuanya. Aku akan membalas dendam. Aku tidak akan tinggal diam.